Somalia memiliki sejarah yang kompleks. Somalia telah melewati berbagai periode, yakni periode kolonialisme, pembagian politik yang rumit, konflik bersenjata, dan tantangan kemanusiaan. Kondisi politik dan sosial di Somalia telah berdampak pada stabilitas dan pembangunan di negara tersebut. Perang di Somalia telah menjadi bagian yang mencolok dari sejarah modern negara ini. Konflik bersenjata dan ketidakstabilan politik telah melibatkan berbagai kelompok dan aktor, memberikan tantangan besar untuk perdamaian dan pembangunan. Perang saudara di Somalia dilatar belakangi oleh keberagaman suku dan kompleksitas yang membentuk panggung perang di Somalia. Pada tahun 1991, Somalia menjadi saksi perubahan tajam ketika rezim yang berkuasa di bawah Presiden Siad Barre saat itu digulingkan. Namun, bukannya membawa kestabilan, penggulingan ini membuka pintu bagi gelombang konflik internal yang menghancurkan struktur pemerintahan yang sudah rapuh. Pergeseran politik ini berakar dalam ketidakpuasan yang tumbuh selama bertahun-tahun terhadap pemerintahan otoriter Barre. Sebagai presiden selama lebih dari 2 dekade, Barre memerintah dengan tangan besi dan menghadapi protes serta pemberontakan. Pada saat pemberontakan mencapai puncaknya, Barre melarikan diri pada tahun 1991. Kekosongan kekuasaan muncul dan Somalia terjun ke dalam jurang ketidakpastian politik yang mendalam. Dengan kekuasaan yang kosong, negara ini terpecah menjadi wilayah-wilayah yang dikendalikan oleh suku-suku yang saling bersaing. Ini menciptakan konstelasi konflik yang rumit, di mana pertentangan etnis dan klan menjadi pendorong utama ketegangan. Seiring waktu, ketidakmampuan untuk mencapai kesepakatan politik yang stabil mengakibatkan perang saudara yang melibatkan kelompok bersenjata yang mewakili berbagai kepentingan dan afiliasi etnis. Namun, konflik ini tidak hanya mencerminkan persaingan politik dan etnis. Dalam latar belakang yang lebih dalam, ketidaksetaraan ekonomi, ketidakpuasan sosial, dan pertarungan atas sumber daya yang juga memainkan peran krusial dalam menciptakan kerentanan yang memicu perang di Somalia. Sebagai hasil dari gejolak politik dan ketidakstabilan yang merajalela, Somalia menjadi panggung bagi perang saudara yang berkepanjangan. Kekosongan kekuasaan mengakibatkan konflik internal yang semakin memburuk. Tanah air yang sebelumnya satu menjadi sasaran ambisi kelompok bersenjata yang bersaing untuk mengendalikan wilayah dan sumber daya. Seiring berlanjutnya perang sipil, muncullah kelompok-kelompok bersenjata yang mewakili etnis dan klan yang berbeda, seperti suku Hawiye, Darod, dan Ogaden. Mereka membentuk sebuah aliansi bersenjata dan bersaing dengan kelompok bersenjata lain untuk menguasai bagian-bagian strategis di Somalia. Perang klan dan etnis ini menciptakan kondisi yang mendukung fragmentasi negara. Selama periode ini, terbentuklah entitas-entitas otonom seperti Somaliland dan Puntland. Somaliland, entitas ini yang mayoritas penduduknya berasal dari kelompok etnis Darod. Somaliland menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1991 dan berusaha untuk mendirikan negara yang terpisah dari Somalia. Di sisi lain, Puntland yang juga terpisah secara otonom memiliki tujuan serupa dengan mayoritas penduduknya berasal dari kelompok etnis Harti. Pembentukan entitas-entitas otonom ini menggambarkan bagaimana dinamika yang kompleks dari pertentangan klan dan etnis yang ada di Somalia. Konflik entitas otonom ini juga memperumit upaya pencarian solusi damai di negara tersebut.
Beberapa wilayah lainnya juga mengalami otonomi de facto, menciptakan peta politik yang sangat terfragmentasi. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan ketidakstabilan internal, tetapi juga menciptakan hambatan bagi upaya bersama mencapai perdamaian dan rekonstruksi nasional. Perubahan dinamika kekuasaan di tingkat lokal dan regional terus menjadi bagian integral dari sejarah konflik yang panjang di Somalia. Pada tahun 1992, ketidakstabilan politik dan krisis kemanusiaan di Somalia menarik perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk meluncurkan Operasi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Somalia, atau yang kemudian dikenal dengan UNOSOM. Tujuan utama misi ini adalah memberikan bantuan kemanusiaan, mendukung proses perdamaian, dan menghentikan konflik yang cenderung merugikan warga sipil. Pertolongan kemanusiaan dan upaya stabilisasi PBB dihadapkan pada tantangan yang sangat serius. Kehadiran pasukan internasional PBB di Somalia, termasuk pasukan Amerika Serikat, yang memiliki tujuan untuk menjaga ketertiban dan mencegah eskalasi konflik, justru menyebabkan konfrontasi dengan kelompok-kelompok bersenjata lokal yang menentang campur tangan asing. Titik kritis terjadi pada Oktober 1993 selama Operasi Serpent Thunder di Mogadishu. Pertempuran sengit antara pasukan Amerika dan kelompok milisi pimpinan Muhammad Farah Aidid menyebabkan insiden berdarah, termasuk penembakan 2 helikopter Amerika Serikat Black Hawk. Kejadian ini terkenal sebagai pertempuran Mogadishu, yang dimana merugikan pasukan Amerika dan mempercepat keputusan mereka untuk menarik pasukannya dari Somalia. Penarikan pasukan tersebut menyisakan kekosongan kekuasaan yang semakin memperparah situasi di Somalia. Tanpa kehadiran internasional yang memadai, negara ini terus terpecah menjadi wilayah-wilayah yang dikuasai oleh kelompok-kelompok bersenjata yang berbeda. Fragmentasi ini menjadi landasan untuk munculnya entitas otonom seperti Somaliland dan Puntland. Selain itu, kekosongan kekuasaan dan kegagalan misi internasional itu membuka celah bagi kelompok ekstremis Islam Al-Shabaab untuk terus berkembang. Mereka mengambil keuntungan dari ketidakstabilan politik dan ketidakpastian untuk memperluas pengaruh mereka dan melancarkan serangan terorisme. Dengan demikian, intervensi asing sementara memiliki niat baik awalnya tidak sepenuhnya mencapai tujuannya. Sebaliknya, hal tersebut justru menciptakan tantangan baru dan konsekuensi yang panjang dalam sejarah konflik Somalia. Pada pertengahan tahun 2000-an, kelompok ekstremis Islam Al-Shabaab muncul sebagai aktor yang kuat dalam konflik Somalia. Al-Shabaab bermula sebagai kelompok milisi yang memiliki tujuan menggulingkan pemerintahan sementara dan menggantikannya dengan pemerintahan berbasis syariah Islam. Pada awalnya, Al-Shabaab muncul sebagai sayap militer dari Mahkamah Islam di Somalia yang menguasai sebagian besar ibu kota Mogadishu pada tahun 2006. Kelompok ini memperjuangkan penerapan interpretasi ketat dari hukum Islam dan melibatkan diri dalam pertempuran melawan pasukan pemerintah dan pasukan asing. Seiring waktu, kelompok ini memperluas pengaruhnya ke wilayah-wilayah di luar ibu kota. Kelompok ini menggunakan taktik gerilya, serangan bom, dan serangan terorisme untuk memperluas pengaruhnya. Kelompok Al-Shabaab terlibat dalam serangkaian serangan yang melibatkan pengeboman, penyerangan basis militer, dan serangan terhadap warga sipil. Kehadiran pasukan internasional seperti misi AMISOM yang dikirim oleh Uni Afrika bertujuan melawan kelompok milisi Al-Shabaab ini dan mendukung pemerintahan federal Somalia. Meskipun AMISOM dan pasukan lainnya berhasil memukul mundur Al-Shabaab dari beberapa wilayah,
kelompok ini tetap aktif dan terus melancarkan serangan. Kelompok Al-Shabab aktif dalam rekrutmen anggota baik di dalam negeri maupun dari luar negeri. Kelompok ini juga mengandalkan sumber keuangan seperti perdagangan gelap, penyelundupan, dan dana dari kelompok ekstremis lainnya. Pendanaan ini memungkinkan kelompok tersebut untuk mempertahankan diri dan terus melancarkan serangan. Keberadaan kelompok ekstremis Islam Al-Shabab ini memiliki dampak serius terhadap kehidupan warga sipil Somalia. Mereka seringkali menerapkan aturan yang ketat, membatasi kebebasan individu, dan menindak tegas pelanggaran terhadap interpretasi mereka terhadap hukum Islam. Serangan terorisme dan pertempuran antara pasukan keamanan dan kelompok ini juga menyebabkan korban warga sipil serta krisis kemanusiaan di Somalia. Peran kelompok milisi Islam Al-Shabab yang terus berkembang memperumit upaya mencapai perdamaian dan stabilitas di Somalia. Kelompok ini juga menjadi tantangan serius dalam sejarah konflik yang rumit di negara ini. Somalia terus berjuang untuk mencapai stabilitas politik. Ketidaksepakatan antara pemerintah pusat dan entitas daerah, serta persaingan antar kelompok bersenjata menjadi hambatan utama menuju pemerintahan yang sangat kokoh. Meskipun beberapa kemajuan telah dicapai dalam mengatasi konflik bersenjata, beberapa wilayah di Somalia masih mengalami ketegangan dan kekerasan. Kelompok bersenjata seperti Al-Shabab terus menjadi ancaman serius terhadap keamanan nasional Somalia. Kelaparan, kurangnya akses terhadap air bersih, dan ketidakstabilan ekonomi terus menjadi momok yang menakutkan bagi warga Somalia. Banyak masyarakat yang terdampak secara langsung oleh kondisi ini memerlukan bantuan dan upaya rekonstruksi yang berkelanjutan. Pemerintah Somalia bersama dengan komunitas internasional terus berupaya untuk merestorasi kedaulatan, memperkuat lembaga-lembaga pemerintah, dan membangun kembali infrastruktur yang hancur akibat konflik. Bantuan dari negara-negara donor dan organisasi internasional memiliki peran penting dalam mendukung pemulihan Somalia. Upaya ini melibatkan bantuan kemanusiaan, pembangunan ekonomi, dan pelibatan diplomatik untuk mencapai perdamaian jangka panjang.